teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, bulan April kita memperingati Sjogren Syndrome Awareness Month. Di bulan ini kita hendak memperkenalkan apa itu Sjogren Syndrome kepada masyarakat luas. Sangat sering Sjogren Syndrome terdiagnosis sudah terlambat. Jadi sudah terjadi berbagai macam komplikasi baru kita tahu kita menyandang Sjogren Syndrome. Oleh karena itu, bulan ini bulan yang sangat tepat buat kita untuk memperkenalkan apa sebenarnya Sjogren Syndrome kepada masyarakat luas supaya kita sama-sama paham bagaimana cara penanganan awal yang benar. Teman-teman sekalian, Sjogren Syndrome ini merupakan penyakit rematik autoimun sistemik. Jadi artinya dia tidak hanya mengenai satu organ, tapi bisa mengenai beberapa organ di seluruh tubuh kita. Misalnya, Sjogren Syndrome ini memang utama targetnya adalah pada kelenjar air mata dan kelenjar luda. Namun, Sjogren Syndrome juga bisa mengenai ginjal, bisa mengenai otak, kemudian bisa mengenai paru-paru. Organ-organ lain juga bisa terdampak. Meskipun gejala Sjogren Syndrome ini sangat bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi, tidak semua pada pasien akan mengalami kondisi-kondisi ini. Nah, teman-teman sekalian, Sjogren pada dasarnya dibagi atas dua. Yang pertama, Sjogren Syndrome primer, yang kedua, Sjogren Syndrome sekunder. Sjogren Syndrome primer merupakan Sjogren Syndrome yang terjadi tanpa ada penyakit rematik autoimun yang lain. Jadi, murni hanya Sjogren Syndrome saja. Nah, sebaliknya mungkin di antara teman-teman ada yang sudah menyandang rheumatoid arthritis atau ada yang sudah kena lupus terlebih dahulu dan kemudian muncul gejala-gejala yang menyerupai ke arah Sjogren Syndrome. Dan kemudian dokter teman-teman mengatakan bahwa teman-teman juga menyandang Sjogren Syndrome. Nah, inilah yang disebut dengan Sjogren Syndrome sekunder. Jadi, Sjogren Syndrome sekunder adalah Sjogren Syndrome yang terjadi pada seorang yang sudah terlebih dahulu menyandang penyakit rematik autoimun yang lain, misalnya lupus, rheumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis. Nah, memang Sjogren Syndrome sekunder ini paling banyak terjadi pada rheumatoid arthritis. Nah, teman-teman sekalian, apa sih gejala Sjogren Syndrome ini? Apa yang kita harus waspadai? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan yang tadi, bahwa target utama Sjogren Syndrome ini adalah pada kelenjar air mata dan kelenjar luda. Sehingga gejala yang mungkin teman-teman perlu waspadai adalah mata kering dan mulut kering. Nah, mungkin kita bingung ya, kalau mata kering mungkin kita sudah sering mengalami, atau mulut kering juga kita sering mengalami. Nah, tetapi kalau keluhan-keluhan seperti mata kering, mulut kering ini berlangsung cukup lama, nah teman-teman harus berkonsultasi ke dokter. Jangan-jangan ini bukan mata kering biasa, dan jangan-jangan ini bukan mulut kering biasa. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain juga bisa teman-teman alami, misalnya pembengkakan kelenjar luda di bawah rahang. Nah, ini kalau ada pembengkakan kelenjar di daerah leher, nah ini kita harus periksakan ke dokter. Memang banyak sekali sebabnya, tapi salah satu gejala daripada Sjogren Syndrome adalah pembengkakan kelenjar luda yang timbul, hilang, dan timbul ya dalam periode perjalanan penyakit Sjogren Syndrome. Kemudian masih banyak juga keluhan-keluhan Sjogren Syndrome yang lain seperti nyeri sendi, kemudian rasa kelelahan yang hebat. Kekeringan ini juga bisa terkena pada tempat yang lain ya. Misalnya rongga hidung menjadi kering, tenggorokan kering, kemudian kulit menjadi kering, bahkan pada organ kewanitaan pun bisa menjadi kering. Nah, teman-teman, ini adalah gejala-gejala awal daripada Sjogren Syndrome. Tujuan kita pada bulan ini, kembali kita hendak memperkenalkan tentang Sjogren Syndrome. Demikian penjelasan saya mengenai Sjogren Syndrome. Kita nantikan penjelasan selanjutnya tentang cara diagnosis dan tata laksana Sjogren Syndrome pada Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.